Dari Batam, kita bergeser ke pulau lain di Indonesia. Pulau yang namanya bahkan lebih terkenal dari nama negara. Ini dia Pulau Bali. Sobat muda, jika bertanya ke masyarakat mancanegara, apakah mereka mengetahui di mana lokasi Indonesia? Banyak dari mereka yang masih bingung, bahkan ada yang balik bertanya, Indonesia di sebelah mananya Bali? Sayang sekali ya sobat muda, padahal Bali adalah bagian kecil dari Indonesia. Namun pemandangan alam nan indah serta kebudayaan yang menarik membuat Bali dikenal hingga ke masyarakat internasional loh. Jadi jangan heran ya jika kamu bisa menemukan bule atau turis asing sedang berlibur di Pulau Bali. Lalu kenapa ya masyarakat internasional lebih mengenal Bali daripada Indonesia? Penasaran? Yuk kita telusuri bersama. Sobat muda, menurut data Badan Pusat Statistik Bali, ada sekitar 4,7 juta kunjungan dari wisatawan mancanegara sejak Januari hingga September 2024. Meski belum diketahui secara pasti, aktivitas pariwisata di Pulau Bali diperkirakan mulai eksis berkat kedatangan Cornelis de Houtman di tahun 1579. Penemu rute pelayaran Eropa Nusantara ini menjadi orang barat pertama yang menginjakan kaki di tanah Bali. Perjalanannya tersebut merupakan bagian dari ekspedisi mencari rempah-rempah dan berdagang di Nusantara. Meski tak berhasil menemukan rempah-rempah, kunjungan Cornelis de Houtman kala itu meninggalkan kesan mendalam tentang Bali sebagai tanah dengan perpaduan alam dan budaya unik yang belum pernah dijumpai selama perjalanannya mengelilingi dunia. Lalu di tahun 1902, seorang anggota parlemen Belanda yaitu Henry van Col mengunjungi Bali untuk berwisata. Ia juga membuat catatan perjalanan setebal 826 halaman tentang pengalamannya berlibur di Pulau Dewata. Pesona dan keunikan yang dimiliki Pulau Bali membuat pemerintah Belanda tertarik untuk menjadikannya sebagai tempat wisata dan membuka biro pariwisata resmi di Bali pada 1914. Tak cuma sekadar omong kosong, pemerintah Belanda mulai gencar melakukan promosi wisata tropis Bali ke bangsa Eropa, serta mendirikan sarana dan prasarana pendukung seperti sebuah hotel yang kini dikenal sebagai Ina Bali Heritage Hotel. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini berbuah manis. Ada sekitar 3.000 wisatawan yang mengunjungi Bali setiap tahunnya. Sobat muda, setelah Indonesia merdeka, eksistensi Bali sebagai surga wisata terus berkembang. Sejak tahun 1950-an, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengajak tamu negara mengunjungi Bali. Rasa kagumnya terhadap pesona keindahan Bali mendorong beliau untuk mendirikan istana tampak siring di Gianyar, Bali pada 1957. Istana ini dibangun untuk tempat peristirahatan bagi presiden beserta keluarga serta tamu negara yang menikmati keelokan Bali. Salah satu tamu negara yang pernah mengunjungi istana ini adalah Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev yang singgah ke Bali pada Februari 1960. Angka wisatawan yang mengunjungi Bali semakin melonjak setelah di tahun 1963, Insinyur Soekarno meresmikan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, yang kini menjadi bandara nomor 2 tersibuk di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bali tak hanya mengandalkan satu sektor pariwisata saja, ada beragam aktivitas yang bisa dinikmati. Jika sobat muda menyukai wisata bahari, tak ada salahnya mengunjungi beberapa pantai populer seperti Pantai Kuta. Sobat muda, kamu bisa menikmati indahnya matahari tenggelam sambil ditemani deburan ombak yang menenangkan. Destinasi lainnya yang bisa dikunjungi adalah Nusa Penida. Pulau yang memiliki luas sebesar 202,84 km persegi ini menawarkan perpaduan antara pemandangan pantai-pantai yang indah dengan laut biru jernih yang bisa dinikmati di atas tebing tinggi. Selain wisata bahari, Bali juga menawarkan keindahan air terjun kepada para pelancong. Ada lebih dari 20 air terjun dengan kondisi geografis yang berbeda. Contohnya air terjun Tukat Cepung yang berlokasi di Kabupaten Bangli atau sekitar 40 km dari Denpasar.
Untuk mencapai air terjun setinggi 15 meter ini, sobat muda perlu melakukan trekking selama 20 menit melewati pepohonan rindang. Begitu sampai, rasa letih yang dikeluarkan akan terbayar dengan pemandangan tirai cahaya dari sinar mentari yang masuk melalui lubang antara air terjun dan tebing. Selain keindahan alam, banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Bali karena ingin mempelajari budaya atau menikmati suasana festival yang diadakan. Keramahan masyarakat Bali menjadi sisi lain yang membuat wisatawan merasa nyaman untuk menghabiskan waktu di Pulau Seribu Pura. Memiliki sejuta pesona, pariwisata Bali berulang kali mendapatkan penghargaan. Di tahun 2024, Bali berhasil menyabet 15 penghargaan dan pengakuan internasional. Seperti Desa Wisata Jatiluwu yang memenangkan Best Tourism Village Award dari organisasi pariwisata PBB, UN Tourism. Ubud Gastronomi meraih penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award. Bali kembali menempati peringkat pertama destinasi paling romantis versi World Travel Award selama 6 tahun berturut-turut dan masih banyak lagi. Nah, itu dia alasan kenapa kepopuleran Bali bisa mendunia dan meraih berbagai penghargaan serta pengakuan internasional. Sekarang tugas kita generasi muda untuk membuat nama Indonesia kian populer sehingga tidak hanya Bali yang dikenal di kancah internasional tetapi juga Indonesia.